saya Maria Della Evelyn Aman. Saya Katarina Lauko. Saya Ogo Duka. Saya Finale. Saya Yustima Oko. Saya Titin Ilham. Dan saya Karekan. Oke, baik teman-teman, kami akan lanjut pada materi dengan tema pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai bidang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pembukaan dan pasal-pasal. Pasal-pasal merupakan ketentuan pokok pelaksanaan pemerintah negara. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin mengetahui ketatanegaraan suatu negara, ia dapat melihat Undang-Undang Dasar, khususnya bagian pasal-pasal. Melalui bagian pasal-pasal, kita dapat melihat hubungan antar lembaga negara. Adapun pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencakup bidang-bidang berikut. Bidang politik. Politik adalah penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bidang politik tercermin dari kinerja lembaga legislatif. Dalam hal ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mempunyai wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal yang mengatur kewenangan MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar yaitu pasal 3 ayat 1 dan pasal 37. Pasal tersebut sudah terlaksana dengan baik. 2. Bidang ekonomi. Bidang ekonomi merupakan bidang yang memengaruhi pengelolaan kekayaan alam negara, pengaturan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta pengaturan anggaran pendapatan lain negara. Penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bidang ekonomi sebagai berikut. 1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN setiap tahun diatur dalam pasal 23. 2. Penetapan pajak bagi wajib pajak. Beberapa pajak yang ditetapkan oleh pemerintah antara lain pajak bumi, bangunan, pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai atau PPN diatur dalam pasal 23A. 3. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara diatur dalam pasal 33 ayat 2. 3. Bidang sosial. Salah satu pasal yang mengatur bidang sosial adalah pasal 31 ayat 1 sampai 5. Bentuk penerapan pasal 31 ayat 1 sampai 5 oleh pemerintah sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pendidikan gratis dari tingkat SMP, bahkan di beberapa daerah sampai tingkat SMA. 2. Mendanai biaya operasional sekolah dengan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. 3. Menyelenggarakan program beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang mempunyai prestasi. 4. Mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari APBN. Contoh lain pasal yang mengatur bidang sosial adalah pasal 34 ayat 2. Bentuk penerapan pasal 34 ayat 2 sebagai berikut. 1. Pemerintah memberikan subsidi bahan bakar minyak. 2. Pemerintah menjalankan program pemberian langsung tunai kepada rumah tangga miskin. Pelaksanaan program kartu pelindung bagi rumah tangga miskin. 4. Bidang budaya. Pasal yang mengatur bidang budaya yaitu pasal 281 ayat 3 dan pasal 32 ayat 2. Bunyi pasal 281 ayat 3 adalah identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras perkembangan zaman dan peradaban. Bunyi pasal 32 ayat 2 adalah negara menghormati, memelihara bahasa daerah sebagai budaya kekayaan nasional. Penerapan pasal ini adalah pemerintah tidak melarang warga negara
untuk menggunakan bahasa daerahnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat nilai kebudayaan. Pemerintah memberikan pengakuan bahwa kebudayaan yang dimiliki setiap daerah merupakan bagian dari kebudayaan nasional. 5. Bidang pertahanan dan keamanan. Upaya pertahanan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tugas Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kepolisian Republik Indonesia, beserta seluruh rakyat Indonesia. Bentuk penerapan upaya pertahanan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia seperti berikut. 1. TNI Angkatan Udara setiap kali melakukan patroli di udara di seluruh wilayah Indonesia. 2. Polisi setiap kali melakukan patroli di jalan raya demi menjaga keamanan lalu lintas. 3. Masyarakat melakukan ronda malam demi menjaga keamanan lingkungan. 4. Siswa mengikuti kegiatan pramuka dan OSIS. 6. Bidang hukum. Hukum merupakan sarana yang diungkapkan untuk membantu mempertimbangkan kehidupan masyarakat. Masyarakat memerlukan hukum dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Begitu pentingnya hukum dalam kehidupan bernegara, sehingga negara Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum, seperti tertera dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia negara hukum. Sebagai negara hukum, semua kehidupan manusia hendaknya sesuai dengan hukum positif.